Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi bersama Ibu Sri Wulandari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 virtual. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang akan Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Namun, jika dari kalian ada yang sedang sakit, Ibu doakan semoga kalian lekas sembuh, lekas sehat, dan bisa beraktivitas seperti semula. Selanjutnya, silahkan kalian melakukan presensi terlebih dahulu nih, dengan melalui Google Form yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp Group. Oke? Baik, setelah melakukan presensi, kita akan belajar tentang apa ya hari ini? Namun sebelum itu, kita ulas terlebih dahulu ya pembelajaran pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa. Ada yang masih ingat? Iya, benar banget. Kita sudah belajar tentang pengertian dan ciri-ciri teks sejarah. Nah, kali ini ada yang masih ingat tidak ya kira-kira teks sejarah itu mempunyai ciri-ciri apa saja? Yang pertama, disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Lalu yang kedua, teks sejarah merupakan teks yang berulang. Artinya apa? Iya, benar banget, teks sejarah ini disajikan secara berulang-ulang karena teks sejarah merupakan suatu teks yang terjadi pada masa lampau dan diceritakan secara berulang-ulang. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang keempat, apa? Iya, benar banget, menggunakan kata-kata yang berupa fakta atau kalimat fakta. Mengapa demikian? Karena kejadian atau peristiwa yang akan diceritakan merupakan kejadian yang sudah terjadi dan benar-benar fakta atau benar-benar terjadi. Nah, itu tadi merupakan ulasan mengenai pembelajaran pada sebelumnya. Lalu untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks sejarah. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Kita simak bareng-bareng yuk. Nah, itu tadi merupakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas nih mengenai struktur dalam teks sejarah. Kira-kira ada apa aja ya struktur dalam teks sejarah ini? Iya, benar banget. Dalam struktur teks sejarah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada orientasi. Lalu yang kedua yaitu ada urutan peristiwa. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada reorientasi. Nah, kita bahas satu persatu. Ini dia pembahasannya. Yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi merupakan pada bagian pengenalan atau pembuka dalam suatu teks sejarah. Nah, biasanya dalam bagian ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Contohnya ada kata ialah, merupakan, adalah, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu sudah membuat contoh nih. Ini dia contohnya, kita simak bareng-bareng.
Yang kedua, yaitu ada urutan peristiwa. Nah, dalam urutan peristiwa ini merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, dalam urutan peristiwa ini akan menggunakan konjungsi temporal. Nah, agar lebih jelasnya lagi, kita simak contoh berikut ini yuk. Yang ketiga atau yang terakhir nih, yaitu reorientasi. Pada bagian reorientasi ini akan berisikan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Biasanya seorang penulis akan menyampaikan pendapat atau saran terhadap peristiwa tersebut. Nah, ini dia contohnya. Baik, yang selanjutnya ialah mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah. Nah, nilai-nilai ini ada 5. Yang pertama ada nilai budaya, yang kedua ada nilai moral atau etika, yang ketiga ada nilai agama, yang keempat ada nilai sosial, dan yang kelima ada nilai estetis. Nah, yang pertama ialah mengenai nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat atau peradaban tentang ajaran-ajaran kebudayaan tertentu di wilayah tersebut. Lalu yang kedua, ada nilai etika atau moral. Nah, nilai moral ini ialah nilai-nilai yang dapat memberikan tentang ajaran atau petuah yang berkaitan dengan moral atau etika. Lalu yang ketiga, yaitu nilai agama. Nah, nilai agama ini merupakan nilai-nilai yang bersumber dari agama tersebut. Yang keempat, yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini yaitu berkaitan dengan tata pergaulan antara individu satu dengan masyarakat. Lalu yang kelima, yaitu nilai estetis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam suatu teks cerita sejarah mengenai keindahan, baik itu dari penyajian, fakta cerita, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi merupakan materi mengenai struktur dalam teks sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah. Nah, kita ulas sekali lagi yuk. Bahwasanya struktur dalam teks sejarah itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, lalu yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Lalu untuk nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah itu ada 5. Yang pertama ada nilai budaya,
Yang kedua, ada nilai sosial. Yang ketiga, ada nilai moral atau etika. Yang keempat, ada nilai agama. Dan yang kelima, ada nilai keindahan atau estetis. Nah, selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan nih terhadap kalian. Namun sebelum itu, jika kalian masih belum paham terkait materi ini, silahkan kalian bisa bertanya melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp group. Nah, ini dia penugasan untuk kalian. Baik, untuk kali ini penugasan ada dua, yaitu penugasan kelompok dan penugasan secara individu. Untuk secara kelompok, silahkan kalian mencari teks sejarah, lalu analisislah strukturnya. Lalu untuk penugasan individu, silahkan kalian mencari teks sejarah dan carilah nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah tersebut. Baik, itu tadi merupakan materi dan penugasan dari Ibu. Namun jika dari kalian masih belum paham nih mengenai materi atau penugasan, silahkan kalian bisa bertanya melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp group. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahu mengenai pembelajaran pada pertemuan selanjutnya nih. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur kebahasaan dalam teks sejarah. Nah, Ibu harap kalian sudah mencari mengenai materi tersebut dengan melalui internet, buku, ataupun media yang lainnya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Nah, setelah itu silahkan kalian mengerjakan tugas nih dari Ibu. Kerjakan dengan semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh. Kerjakan dengan senang hati dan jaga kesehatan tentunya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.